Orang-orang Banyumas yang ada di Jakarta, di Surabaya. Ayo kita rame-rame, nggak kepengin memelihara kambing, nggak usah bikin kandang, sudah ada kandangnya di sini. Kalau kong penginjongan tapi bahasanya Banyumasan, ya. Jadi dia nyong cerita sih nyanyi bareng karo koprokan karo ngibing bareng ya. Mubeng yang kayak orang panas ya. Ini bosnya sebetulnya bukan saya ini. Ada Pak Horo, Serkam, Sersan Kambing. Di kambing lulusan Universitas Tapos ya. Dengan Mas Bing. Ini anak saya ikut latihan usaha lah, investasi. Kan ini ada paketan kambing. Belinya paket yang paling murah saja gareng. 10 ekor itu 12,5. Nanti ya 6 bulan. Ini paket awal itu 6 bulan ya Pak Horo ya, sampai dengan Idul Adha. Nanti kemungkinan nanti setelah ini ada paket lagi untuk potongan harian, kemudian untuk ternak gitu ya. Ini nggak menutup kemungkinan di samping masyarakat warga sekitar itu ikut mendapatkan lapangan pekerjaan ya. Warga sekitar sini, mengembala kambing juga warga sini ya semuanya. Ini kan baru tahap awal nih, 350 ekor ya. Itu sudah beranak 86. Wow. Dari 50 ekor yang gunting itu sudah beranak 86. Saya agak belajar nih. Itu persilangan antara kambing Barbados dengan Priangan. Mungkin karena mojang Priangan cakep-cakep. Jadi metengan. Ya, bagi teman-teman ya warga Banyumas maupun kalimatnya biasanya diaspora, orang-orang Banyumas yang ada di Jakarta, di Surabaya. Ayo kita rame-rame, nggak kepengin memelihara kambing, nggak usah bikin kandang, sudah ada kandangnya di sini, bisa nengok setiap hari, bisa kasih makan, ayo deh ini kasih makan. Ya. Kemudian sudah ada yang profesional yang memelihara. Harapan saya tadi sudah ngomong sama Mas Horo, sama Mas Bing. Ini saya kepenginnya menjadi peternakan kambing, ranch kambing terbesar minimal di Jawa Tengah. Ini ada lahan 10 hektar punya Mas Bing. Kemudian kebetulan tadi Pak Bupati rawuh ke sini, sempat rawuh. Saya sudah matur, di sebelah ada lahannya pemerintah daerah 20 hektar untuk sapi ya. Yang 10 hektar nanti akan disewa ya, kerjasama antara perusahaannya Mas Horo dengan SHWP ya, BUMD-nya Pemda yang untuk wisata. Konsepnya ke depan ini bukan hanya peternakan, tetapi untuk ekowisata. Akan dibuatkan semacam tenda-tenda, cakep lah pokoknya tenda-tenda. Nanti orang bisa menginap sini sambil belajar tentang perkambingan, perdombaan. Bisa investasi. Sekalian investasi. Minimal investasinya berapa Pak? Minimal itu satu paket yang paling kecil paket gareng 12,5. 12,5 itu 10 ekor. 12 juta? Iya, tapi kan bisa ditanggung misalkan orang 5 gitu kan bisa 2,5, orang 10 1.250.000. Pokoknya paketannya per 10 ekor ya. Ada yang 12,5, ada yang 15, ada yang 18. Ada Untuk sharingnya gimana? Untuk sharingnya yang saya tahu saja ya, yang saya ikut, yang anak saya ikut ini ya si Rehan ikut. Ini nama kambingnya tuh anakku jeneng Wedus. Itu yang 10 ekor paket gareng itu yang paling rendah. Itu ini kan investasi menjelang Idul Adha. 6 bulan sudah dihitung kita dapat untung bersih 30%. Berarti per bulan 5%. Dalam situasi Covid seperti ini, mana sih usaha yang bisa seperti ini? Jadi ini peluangnya luar biasa baik, luar biasa bagus. Karena keterbatasan teman-teman juga modalnya itu konglomerat ya saya, Mas Horo, Mas Bing. Ya, jadi bertahap. Dan saya 3.000 ekor itu sudah mungkin yang terbesar di Jawa Tengah.
Insya Allah 3.000. Kalau masih ada yang 3.001 nanti kita bikin 3.500. Ada 3.500 kita bikin 4.000. Harus terbesar. Kotak-kotak ini per orang ya minimalnya. Lebih luas ya. Ya. Sementara ini kan konsumennya masih untuk lokal ya. Tapi Mas Doro sudah mempersiapkan karena permintaan banyak sekali. Dari Brunei, Malaysia banyak. Dan tadi saya sudah makan itu domba gulingnya empuk, gulingnya enak. Jadi kami memang berawal, konsep awalnya itu sebenarnya kita pengen bikin pariwisata berbasis peternakan atau agrowisata. Nah, karena potensi di Cipendok ini kan memang wisata alamnya sudah bagus, kemudian di sini juga sudah ada peternakan sapi punya BPPTU yang begitu megah. Nah, kita kepengen mengembangkan wisata berbasis agro, dalam hal ini peternakan domba yang digembalakan. Nah, ada dua konsep bisnis yang kita tawarkan. Yang pertama itu kita namanya fattening, jadi penggemukan. Jadi kita punya bakalan ukuran 14 sampai dengan 20 kilo, kemudian kita gemukan sampai dengan ketemu Idul Kurban. Nah, di situ kan memang momentum buat petani untuk mendapatkan keuntungan karena memang harganya di atas rata-rata. Itu makanya konsep yang pertama ini fattening, dan itu kita coba merangkul masyarakat atau teman-teman yang memang kepengen punya kambing, pengen melihara kambing tapi nggak punya ilmunya, nggak punya kandangnya. Nah, itu yang kita coba akomodir. Itu memang sementara ini kapasitas kami masih sangat terbatas, baru 400 ekor untuk satu los kandang ini, sehingga kami kemarin menawarkan hanya 40 paket. Itu per paket itu isinya 10 ekor. Nah, kemarin itu yang kita tawarkan ada 3 tipe. Yang pertama gareng itu ukuran dari 14 sampai 16 kilo, kemudian petruk itu 17 sampai 20 kilo, kemudian bawor itu 21 sampai 25 kilo. Nah, itu kita pelihara sampai masa waktu lebaran, kemudian kita jual. Dari hasil penjualan itu kita profit sharing, gitu. Artinya pemberi modal itu juga mendapatkan profit sharing. Yang kedua, sebenarnya kami juga ingin mengajak masyarakat, terutama keluarganya yang punya anak-anak, pada saat orang tuanya punya domba atau kambing di sini, itu mereka bisa ada edukasi di situ. Mereka datang ke kandangnya, melihat perkembangan kandangnya. Ya, itu salah satu poin juga yang akan kita jual. Nah, nanti pengembangannya itu pada saat kita bikin konsep wisata di Cipendok. Nah, yang kedua itu adalah breeding. Breeding itu kita nganakin domba. Jadi kita perbanyak domba-dombanya. Makanya yang kita kembangkan itu domba-domba yang prolific. Prolific itu artinya domba-domba yang sekali beranak itu banyak gitu. Nah, selama ini yang di tingkat petani kan kebanyakan anaknya 1, paling maksimum 2. Nah, kita kebetulan punya strain domba itu hasil silangan dari domba Barbados dengan domba Priangan, menghasilkan anakan yang punya prolific tinggi, artinya sekali beranak di atas 2 ekor, biasanya 2, 3, bahkan sampai 5 gitu. Nah, kenapa kita ngambil itu? Karena konsumen terbesar masyarakat itu adalah untuk kebutuhan sate. Nah, sedangkan sate itu mereka mengkonsumsi umur domba yang di bawah 5 bulan. Artinya kita tidak perlu menunggu lama sampai dombanya besar, cukup sampai dengan 5 bulan sudah bisa masuk ke pasar. Artinya jangka waktu bisa diperpendek sehingga petani atau kita pun lebih cepat mendapatkan return. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau yang sistem yang pertama itu sharingnya berapa persen untuk pengelola? Untuk yang paket domba Idul Adha itu
60-40. Jadi 60% si pemberi modal, 40% kita yang mengelola. Berapa bulan itu Selama 6 bulan. 6 bulan. Nama lengkapnya? Saya Bing Urip Hartoyo. Saya kebetulan di sini kita memang karena kita kelola secara profesional, makanya di sini kita bentuk badan hukum namanya PT Bangun Bersama Banyumas. Itu kebetulan saya direktur utamanya. Bisnisnya mengelola. Potensi bisnisnya seperti apa? Apanya? Potensi bisnis. Oh, ini luar biasa karena ngomong market domba atau kambing itu luar biasa besar. Artinya sekarang ini di Jawa Tengah khususnya itu sedang kekurangan bibit domba. Karena sekarang itu dari Jawa Timur sedang giat sekali ekspor ke Malaysia dan Brunei. Kebetulan Malaysia Brunei itu 60.000 ekor per bulan. Mereka baru bisa memberikan kuota sampai 4.000. Itu artinya masih butuh banyak banget. Belum pasar lokal. Di Banyumas sendiri itu kita lihat mulai dari Bumiayu sampai Purwokerto itu warung sate banyak sekali dan itu pasar lokal. Belum kita ngomong pasar lebaran. Itu memang spesial market gitu. Karena di situ harganya tinggi, betul. Lokal. Jil, Jil. Ngapa kowe? Ngerti guplo nang ndi ora siki posisine? Hah? Ditakoni kok meneng bae. Micil kayak, nanggapan micil kayak. Karena pada prinsip peternakan itu kan sama. Cuma kami kan lebih mengedukasikan teknologi peternakan. Ini ada Bu Kadis, saya juga banyak belajar sama beliau. Di kami itu domba itu terkontrol. Misalkan siklus birahi domba kan berbeda-beda. Kami menggunakan teknologi sinkronisasi sehingga layaknya kita netesin telur. Kalau telur itu 21 hari, kalau di kambing netesinnya 5 bulan. Kurang ya 5 hari, lebih 5 hari. Nah itu mungkin yang membuat kami pede bahwa breeding yang akan kami kerjakan itu berhasil. Ngaten Bapak. Itu breeding itu yang pengemukan itu. Betul, itu yang untuk anakan, budidaya. Kalau yang pengemukan itu 6 bulan bisa naik berapa kilo? Betul. Jadi di kami ada fattening pengemukan itu kami menargetkan untuk tipe domba priangan per 1 bulannya 3,5 kilo. Tapi kalau domba-domba lokalan sini bisa nambah 4 sampai 4,5 kilo. Nah kami coba masuk ke dalam kandang pengemukan itu kita mensterilkan domba dari parasit luar dan dalam, kemudian pemberian vitamin, kemudian pemberian pakan yang proteinnya di atas 14% untuk pakan hariannya, sehingga pertumbuhan domba dalam 1 bulannya bisa naik antara 3,5 sampai 4,5 kilo. Jelas pulau itu doang. Nah, moga-moga wedhus utara sampai sing dingu panjenengan pada sehat. Terus loro bisa jadi sentra wisata alam. Sebab Indonesia niku gawe HP yang kalah mbok, gawe motor yang kalah, gawe apa? Nyelametkan alam. Lagi jadi wisata dunia. KPKP kepengen dolan mari Indonesia kok luar biasa mengko. Sebab napa kulolan panjenengan sing diuri-uri ya air yang jernih, kelapa muda, nyur melambe, padi menguning, dan domba yang di alas atau di hutan akan dinikmati. Itulah Indonesia. Nah, nyong sebab naik tengah alas, karena kesuk-kesuk, karena wong pada masul, itu esena kuntul mabur, loko medun nang pinggir galengan. Terus ngancani petani boleh pangan. Jadi nyong gawe lagu kuntul mabur dengan keprok-keprok boleh ngibing orang nganggo musik ora apa-apa, musiknya alam yang ada. Indahnya kebersamaan dan indahnya berbagi rasa di pro, nggih. Kula ngarang lagu kundur mabur. Niki kok ora dingin nggih, monggo dadi tiru-tiru.
kuntul mabur medun nang tengah sawah golek kepangan emblipir pinggir kalengan atine asik maju beletan ninine tekan gawa kiriman jam 10 mangsane pada ngaso medang kopi jrebek campur gula jawa jam 10 mangsane pada ngaso madang sekarang bang dikokoh tegean yang jane iki ya sedulur mungkin urip-urip bahasa Banyumasan tegean pada orang ngerti kok goblok banget bahasa iki ya digang yang orang ngerti ya bocah ben goblok alu wingi orang ngerti alu ya kan repot galengan orang ngerti galengan dari kula niku arep napa niki nang Banyumas ki ana bahasa ngapak anane bahasa Banyumasan bahasa penginyongan ya orang nang goblok kabeh wong lah ya nyong ngomong nyong penginyongan tapi bahasanya tetap bahasa Banyumasan nggih zaman sekolah mbok bukunya tulisannya bahasa Banyumasan mbok orang ana bahasa penginyongan mbok goblok lah orang ana bahasa penginyongan kaum penginyongan tapi bahasanya Banyumasan ya, jadi dia nyong cerita aja sih nyanyi bareng karo keprokan karo ngibing bareng ya. Mubeng yang kayak wong lapangan ya, Pak. Ya. Siloro dulu ya. Kuntul mabur emadun nang tengah sawah. Golek kepangan emblipir pinggir kalengan. Kakine asik maju lebeletan Andine atakan gawa kiriman jam 10 kemansane pada ngaso medang kopi jrebek campur gula jawa jam 10 kemansane pada ngaso mada sekarang tang dikokoh tegean sekarang tang dikokoh tegean sekarang tang dikokoh tegean. Salam budaya dan salam untuk Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.